Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi Google Classroom versi mobile untuk tugas mata kuliah Software Testing and Quality Assurance dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beolano, Eskom MT NTA. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Afrilia Dwi Sadrina. Saya Milda Sriani. Saya Kirana Wahyu Astri Nityas. Saya Nabila Elvirawanti. Saya Nandisni Pratiwi. Dan saya Nur Saada. Pengujian ini dilakukan karena Google Classroom Mobile merupakan aplikasi yang digunakan secara intensif oleh mahasiswa dan dosen, sehingga fungsi-fungsi utamanya harus berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi penggunaan. Secara umum, pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan perilaku yang diharapkan, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi tertentu seperti keterbatasan jaringan. Selanjutnya, pengujian yang kami lakukan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu memverifikasi bahwa setiap fitur inti Google Classroom Mobile berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu memastikan aplikasi mampu menangani kondisi tertentu, seperti saat koneksi internet tidak tersedia atau aplikasi digunakan kembali saat ditutup. Setelah ditutup. Yang ketiga yaitu menghasilkan dokumentasi pengujian yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ruang lingkup pengujian, kami fokuskan pada 6 fitur utama, yaitu yang pertama, login dan pengelolaan sesi, join kelas menggunakan kode, melihat dan mengunduh materi, upload dan pengumpulan tugas, komentar dan diskusi, serta notifikasi. Keenam fitur ini dipilih karena merupakan fitur yang paling sering digunakan dalam aktivitas perkuliahan sehari-hari. Setelah menentukan fokus pengujian, kami menyusun test condition sebagai dasar pengujian setiap fitur. Untuk fitur login dan session handling, kami menguji login menggunakan akun Google Valid, login tanpa koneksi internet, dan perilaku login setelah aplikasi ditutup atau session resistance. Kemudian untuk fitur join kelas menggunakan kode, kami menguji kondisi join kelas dengan kode valid, dengan kode salah, dengan sudah yang pernah diikuti, dan tanpa koneksi internet. Selanjutnya, untuk fitur melihat dan mengunduh materi, kami menguji kondisi membuka materi PDF, video, download file materi, dan materi tanpa internet. Untuk fitur upload dan pengumpulan tugas, kami menguji kondisi upload file PDF, upload gambar, upload tanpa internet, dan resubmit tugas atau mengganti file lama. Selanjutnya, untuk fitur komentar dan diskusi, kami menguji mengirim komentar kelas, menghapus komentar kelas, dan kirim komentar tanpa internet. Dan terakhir, untuk fitur notifikasi, kami menguji mendapat notifikasi tugas baru, mendapat notifikasi komentar baru, dan notifikasi tidak muncul atau delay. Dari setiap test condition tersebut, kami menyusun menjadi test case yang lebih rinci. Setiap test case memiliki 3 komponen utama, yaitu kondisi awal, langkah-langkah pengujian, dan hasil yang diharapkan. Contohnya pada fitur login, pengguna membuka aplikasi, memilih akun Google, dan sistem diharapkan langsung menampilkan dashboard kelas. Setiap test case memiliki komponen yang jelas, yaitu precondition, langkah-langkah pengujian, dan hasil yang diharapkan, sehingga mudah dieksekusi dan dievaluasi. Pendekatan ini kami terapkan pada seluruh fitur, sehingga setiap fungsi diuji dengan langkah yang jelas dan hasil yang terukur. Dengan struktur ini, pengujian dapat dilakukan secara konsisten dan mudah untuk dievaluasi. Seluruh tes case yang telah disusun kemudian dijalankan melalui tes prosedur yang sistematis. Pengujian dilakukan langsung pada aplikasi Google Classroom Mobile dengan mengatur kondisi jaringan online dan offline. Selain itu, kami menggunakan 2 akun Google yang berbeda, yaitu satu akun sebagai mahasiswa dan satu akun sebagai guru, untuk memastikan setiap fitur dapat diuji sesuai dengan perannya. Berdasarkan hasil eksekusi, sebagian besar test case menunjukkan hasil pas dan berjalan sesuai dengan expected threshold yang telah ditentukan. Namun,
Pada modul notifikasi ditemukan satu test case dengan hasil fail, yaitu notifikasi yang mengalami keterlambatan atau tidak muncul pada kondisi tertentu. Kondisi ini dicatat sebagai kendala pengujian atau delay notifikasi dan telah didokumentasikan pada tabel evaluasi hasil pengujian. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa Google Classroom Mobile memiliki performa yang stabil, dengan seluruh fungsi utama berjalan sesuai tujuan, meskipun masih terdapat catatan minor pada fitur notifikasi. Sebagai bukti pelaksanaan pengujian, setiap skenario kami dokumentasikan dalam bentuk screenshot. Yang pertama, ada hasil pengujian pada modul login dan pengelola sesi, mulai dari tampilan awal hingga kondisi session persistency. Berikut menampilkan pengujian modul join kelas, baik menggunakan kode valid, kode salah, maupun tanpa koneksi internet. Selanjutnya, pada modul materi, memperlihatkan proses membuka PDF, memutar video, dan download materi. Kemudian ditampilkan hasil pengujian modul pengumpulan tugas, termasuk upload file, upload offline, dan resubmit tugas. Pada modul komentar dan diskusi, screenshot menunjukkan pengiriman, penghapusan, serta komentar dalam kondisi offline. Dan terakhir, modul notifikasi menunjukkan notifikasi tugas dan komentar yang diterima pengguna. Seluruh screenshot tersebut membuktikan bahwa setiap modul telah diuji sesuai skenario. Sebagai bagian akhir, kami juga menyusun dokumentasi pendukung pengujian. Pertama, kami menampilkan tabel jadwal pengujian yang menunjukkan seluruh rangkaian kegiatan pengujian dari awal hingga akhir. Yang kedua, kami menyusun Gantt untuk menggambarkan alur waktu pengujian, mulai dari finalisasi test condition, penyusunan test case dan test prosedur, pelaksanaan pengujian, pengambilan bukti, hingga perekaman video presentasi. Yang ketiga, kami melampirkan dokumentasi foto bersama mitra dan tim sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengujian dan kerjasama selama proses tugas berlangsung. Sebagai kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, Google Classroom Mobile terbukti mampu menjalankan seluruh fitur utama dengan baik, stabil, dan sesuai dengan yang diharapkan pengguna dalam mendukung aktivitas perkuliahan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.